Halo sahabat PSA kita, berjumpa kembali dan kali ini kita akan belajar bersama dengan topik 12 kebiasaan aneh orang-orang yang sangat cerdas. Yuk, let's check it out. Nomor satu, tujuan yang tidak tercapai. Orang-orang cerdas mungkin lebih menikmati pengejaran pengetahuan daripada pengetahuan itu sendiri. Mereka selalu merasa ingin tahu yang kemudian memotivasinya untuk mengejar yang tidak dapat dicapai, mencari yang tidak dapat diketahui, dan menuntut hal yang tidak mungkin. Sudah umum bagi orang-orang cerdas ini untuk menghabiskan hidupnya dengan giat mengejar sesuatu yang mereka tahu tidak dapat mereka miliki. Hal ini berlaku dalam kehidupan pribadi, profesional, dan kehidupan sosial mereka. Jika kamu adalah orang yang sangat cerdas, kamu dapat meneliti subjek yang tidak dapat diketahui, mengejar orang yang tidak tersedia, dan meminta lebih dari yang dapat diberikan oleh siapapun secara wajar. Dengan kata lain, orang cerdas mungkin kehilangan minat pada hal-hal yang sudah mereka ketahui atau pahami. Mereka mengambilkan semua hal besar yang ada tepat di hadapannya, bahkan jika hal itu dapat membawa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Sebut saja naif atau merusak diri sendiri. Tetapi banyak orang terpintar hanya tertarik pada apa yang tidak bisa mereka miliki. Nomor 2, kreativitas tanpa pikiran. Tidak mengherankan, orang-orang yang sangat cerdas memiliki banyak hal di dalam pikirannya. Namun, pikiran yang berputar-putar di kepala mereka tidak selalu berguna, praktis, atau mudah dipahami. Itulah sebabnya orang cerdas suka menyibukkan otaknya dengan kebiasaan kreatif tanpa berpikir di antara kebiasaan itu. Coret-coret adalah hal yang paling umum dilakukan. Orang cerdas seringkali menyalurkan perhatian mereka ke dalam latihan kreatif sederhana ini, menggambar apapun yang ada di benak mereka, baik itu bentuk atau karikatur. Coret-coret mengalihkan perhatian kamu dan membuka kekuatan pemecahan masalah dari otak bawah sadar dirimu. Dengan kata lain, saat mencoret-coret, kamu tidak secara aktif memikirkan masalah kamu. Pikiran sadar kamu terfokus pada latihan kreatif sederhana ini, sementara pikiran bawah sadarmu secara pasif merenungkan masalahmu. Ini adalah praktik umum untuk orang yang sangat cerdas, meskipun kebanyakan orang tidak menyadari apa yang mereka lakukan atau mengapa mereka melakukannya. Mencoret-coret tidak hanya merupakan sarana kreatif yang menyenangkan, akan tetapi juga merupakan teknik berpikir ampuh yang secara konsisten digunakan oleh orang-orang cerdas untuk keuntungan dirinya. Nomor 3, keras kepala. Bagi orang yang sangat cerdas, tidak ada yang namanya memaksakan diri. Orang terpintar akan memaksakan diri dan menginvestasikan terlalu banyak hanya karena mereka berjuang untuk melepaskan masalah yang tidak dapat mereka selesaikan. Saat orang pintar tertarik pada sesuatu, mereka akan mendorong dan mendorong lagi hingga menemukan jawaban. Di beberapa lingkungan, ini adalah sebuah sifat kepribadian yang luar biasa. Itu salah satu dari banyak alasan mengapa orang cerdas mencapai hal-hal hebat. Tapi itu juga memotivasi pilihan gaya hidup tidak sehat dan kebiasaan merusak diri sendiri. Melepaskan sudah cukup sulit bagi orang biasa, tetapi bagi orang terpintar di dunia, ini hampir mustahil. Nomor 4, rutinitas yang tidak teratur. Menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan terbukti dapat menumbuhkan gaya hidup yang lebih produktif. Jadi, mengapa orang yang paling cerdas berjuang untuk menjaga kebersihan ruang kerja mereka? Beberapa individu terpintar juga beberapa yang paling berantakan. Meja, kantor, dan studio mereka dipenuhi sampah selama seminggu bahkan sebulan. Namun, meskipun terdengar aneh, kebiasaan berantakan ini bisa jadi terkait dengan kecerdasan dirimu yang meningkat. Menjadi berantakan tidak membuat kamu menjadi lebih pintar, tetapi dapat memfasilitasi pemikiran dengan lebih kreatif. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang berantakan dapat menemukan inspirasi dan wawasan di ruang mereka yang tidak teratur. Juga umum bagi mereka yang sangat cerdas untuk menganggap organisasi sebagai prioritas rendah dalam hidup mereka. Kamu mungkin tidak pernah membereskan kekacauan kamu karena otakmu terganggu oleh masalah yang lebih besar dan lebih penting. Itu tidak berarti kamu atau siapapun harus menggunakan kecerdasan untuk membenarkan gaya hidupmu yang berantakan. Namun, jika kamu lebih berantakan dari kebanyakan orang, itu bisa jadi ada hubungannya dengan IQ kamu yang tinggi. Nomor 5, menatap ke ruang angkasa. Pernah nggak kamu melihat seseorang menatap angkasa selama beberapa menit atau bahkan berjam-jam? Hal ini sangat umum bagi orang yang sangat cerdas. Banyak orang terpintar tenggelam dalam pikiran mereka untuk waktu yang lama. Selama masa tenang ini, mereka merencanakan, berkreasi, dan melamun. Mereka memecahkan masalah dan merenungkan pengalamannya. Di permukaan, sepertinya mereka tidak melakukan apa-apa. Namun, bagi orang yang sangat cerdas, menatap ke luar angkasa bisa menjadi pengalaman yang produktif dan mencerahkan. Nomor 6, air dingin. Sebagian orang mandi menggunakan air hangat untuk memulai pagi mereka, tetapi orang paling cerdas melakukan hal-hal yang sedikit berbeda.
Alih-alih air panas beruap, beberapa orang terpintar lebih memilih memulai hari mereka dengan mandi air dingin. Ternyata air dingin memberi otak kamu dorongan energi dan kewaspadaan yang besar di pagi hari. Ketika air dingin menyentuh kulitmu, itu mengejutkan seperti sengatan listrik. Tidak hanya membuat kamu menjadi lebih waspada, tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan mood kamu. Bagi banyak orang terpintar, tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai pagi kamu selain mandi air dingin yang membekukan. Nomor 7. Perdebatan langsung. Orang-orang yang sangat cerdas suka berdebat, bukan karena mereka secara alami agresif, tetapi mereka menikmati menjelajahi semua sisi diskusi. Orang cerdas biasanya memperdebatkan kedua sisi dari setiap argumen. Dalam benak mereka, lebih berharga untuk mengetahui kedua belah pihak daripada setuju dengan salah satu pihak. Jadi, jika kamu adalah orang yang sangat cerdas, kamu dapat mengajukan pertanyaan, menantang ide, dan mendorong orang untuk mendapatkan jawaban guna memperluas pemahaman kamu sendiri tentang suatu subjek. Tidak seperti kebanyakan orang, kamu tidak memandang berdebat sebagai pengalaman negatif. Sebaliknya, kamu memperlakukan argumen atau debat sebagai peluang untuk memperluas perspektif dan mempelajari sesuatu yang baru. Nomor 8. Kebiasaan menetap. Kebanyakan orang mengasosiasikan kecerdasan yang tinggi dengan rutinitas produktif dan gaya hidup aktif. Tetapi kenyataannya adalah orang cerdas bisa sangat tidak aktif. Kamu mungkin menyadari kebiasaan dudukmu, tetapi kamu masih kesulitan untuk melepaskan diri dari mejamu. Kamu mungkin terpesona oleh semua jenis proyek kreatif dan intelektual, dan sebagian besar proyek tersebut mengharuskan kamu berada di satu tempat selama berjam-jam. Meskipun kamu mungkin menjadi lebih produktif daripada kebanyakan orang, orang pintar seperti kamu biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk. Lagi pula, sebagian besar pengejaran intelektual adalah aktivitas yang tidak banyak bergerak. Jika itu adalah hal-hal yang menurut kamu memuaskan, kamu mungkin akan kesulitan melakukannya. Nomor 9. Persiapan yang tidak realistis. Orang yang cerdas mempersiapkan diri secara berlebihan untuk semua yang mereka lakukan. Mereka duduk santai, menilai semua pilihan yang memungkinkan, dan merancang rencana yang sangat mudah yang akan membantu mereka mencapai tujuan. Katakanlah, orang yang sangat cerdas ingin mencoba hobi baru seperti menari. Beberapa orang mungkin melompat di depan orang banyak dan menari seperti tidak ada yang melihat. Mereka tidak peduli seberapa buruk performa mereka selama mereka bersenang-senang. Orang cerdas tidak mau mengambil resiko yang sama. Alih-alih tampil di atas panggung, mereka akan menonton dari kerumunan, mengumpulkan informasi, dan memecahkan potensi masalah. Karena orang cerdas tidak puas dengan keadaan biasa-biasa saja, mereka menolak untuk ceroboh atau buruk dalam apapun. Dengan kata lain, mereka secara konsisten mengharapkan diri mereka berkinerja tinggi, bahkan saat mencoba sesuatu yang baru, entah itu hobi, pekerjaan, atau hubungan baru. Orang cerdas jarang mengambil tindakan sampai mereka siap 100%. Akibatnya, banyak orang terpintar tidak pernah mengambil resiko. Ya, orang yang sangat cerdas, itu cerdas, cakap dan berperforma tinggi, tetapi mereka sering berhenti pada tujuannya. Mereka ingin siap 100% untuk segala hal meskipun bukanlah sasar yang realistis. Nomor 10. Menciptakan masalah. Orang cerdas adalah pemecah masalah yang luar biasa, tapi mereka memiliki kebiasaan aneh dalam menangani masalah yang sebenarnya tidak ada. Bagi orang pintar, mudah memikirkan alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Jika individu yang cerdas membutuhkan adanya masalah, mereka dapat membuatnya begitu saja, yang dapat memicu siklus berbahaya. Beberapa orang terpintar tidak pernah membuat kemajuan apapun karena terlalu sibuk dengan masalah yang tidak perlu diselesaikan. Itulah masalah menjadi orang yang sangat cerdas. Jika kamu ingin terganggu oleh sesuatu, tidak ada yang dapat membenarkan gangguan itu lebih baik dari dirimu sendiri. Nomor 11. Kegagalan yang berulang. Banyak orang cerdas belajar sejak dini bahwa mereka dapat memecahkan masalah sendiri. Mereka terbiasa berpikir cepat mencari jalan keluar dari setiap situasi. Mereka terbiasa mengetahui hal yang benar, bahkan saat orang lain kesulitan atau gagal. Bahkan orang terpintar pun pada akhirnya akan mengalami masalah yang terlalu menantang untuk ditangani oleh otak mereka. Saat itu terjadi, orang cerdas memiliki kebiasaan aneh melakukan hal yang sama berulang kali, mengharapkan hasil yang berbeda. Mereka akan berbekang pada apa yang mereka kuasai, mempercayai nalurinya, dan bersandar pada kekuatan mereka hanya untuk jatuh tertelungkup. Kamu mungkin pernah melihat orang yang sangat pintar gagal dengan cara yang hampir bodoh. Mengapa? Karena mereka terbiasa menjadi benar. Banyak orang pintar tidak tahu cara meminta bantuan atau mengubah pendekatan mereka, karena mereka selalu menemukan kesuksesan sendiri. Untungnya, selalu ada ruang untuk belajar dan berkembang. Berapa kali pun kamu gagal, namun kamu harus terbuka untuk mencoba hal-hal baru. Jika tidak,
kamu tidak akan pernah mengatasi masalah terbesar dalam hidupmu, tidak peduli seberapa cerdas otakmu. Nomor 12, berbicara sendiri. Pernah nggak kamu mendapati dirimu bergumam pelan? Orang yang sangat cerdas memiliki kebiasaan aneh untuk berbicara sendiri. Kamu mungkin merasa malu untuk mengakuinya, tetapi tidak ada alasan untuk merasa malu. Berbicara kepada diri sendiri adalah tanda umum dari pikiran yang aktif. Orang yang berbicara sendiri menggunakan self-talk untuk menyalurkan pemikiran yang kompleks. Mereka berbicara lembut kepada diri sendiri, mengarang lagu atau menceritakan apa yang terjadi di sekitarnya karena otak mereka sering dipenuhi dengan ide. Mereka merasa terstimulasi untuk terlibat dengan otak mereka sendiri, bahkan jika itu berarti melakukan percakapan sendiri. Jadi, jika kamu orang yang sangat cerdas, jangan bungkam suara dirimu sendiri. Kamu mungkin berbicara kepada diri sendiri lebih dari orang kebanyakan, tetapi berbicara sendiri adalah salah satu dari banyak alasan mengapa kamu lebih pintar dari kebanyakan orang. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.